Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala kathirin mimman khalaqa bil in'ami wa takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadha tafdil fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal adabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa huwal khallaqul alim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahida lahu rabbuhu biqaulihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa kirabatihi ajma'in wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa khufrati minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni'matani yaghbunun anha katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan segala nikmat yang kita butuhkan dalam kehidupan, bahkan sebelum kita memintanya. Alhamdulillah kita masih punya kesehatan, kita masih punya waktu yang senggang, yang lapang untuk menunaikan segala kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menunaikan sholat Jum'ah berjamaah ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan Allah mampu kita syukuri dengan jalan senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti dan menteladani akhlaknya, dan kita berharap semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah,
Mari senantiasa kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang memuliakan kita dalam kehidupan di dunia apalagi di akhirat kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada dua momen sejarah yang akan segera kita peringati dan kita rayakan, dan syukur kita bisa mengambil pelajaran dari momen sejarah tersebut. 3 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Alhamdulillah sampai saat ini secara fisik, secara zahir kita sudah tidak terjajah. Ini wajib kita syukuri, karena kalau kita melihat negara-negara di sekeliling kita di dunia ini, bahkan sampai ini saudara-saudara kita di Palestina masih terus terjajah, masih terus terzolimi, masih terus dibantai dan dimusnahkan, digenosida oleh Israel laknatullah. Kita bersyukur hari ini kita masih aman, kita masih merdeka, terlepas dari penjajahan negara manapun di dunia ini. Momen yang kedua, sekitar 10 atau 11 hari lagi kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah menjadi tradisi, menjadi adat kebiasaan kita di Indonesia. Kita peringati dan kita rayakan dengan tujuan untuk terus bisa menteladani, mengingat jasa-jasa beliau seorang reformasional Islam yang telah memerdekakan umat manusia dari segala bentuk penjajahan, menjadi pejuang persamaan hak egaliter, bahwa kita tidak perlu menundukkan kepada siapapun, kita hanya boleh menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajan nasu minaz zulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu dalam momen kesempatan yang penuh berkah ini, khatib ingin mengajak kita semua bersyukur sekaligus bertadabbur, mengingat kembali sejarah, baik sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan juga kemerdekaan kita sebagai manusia yang beragama, yang telah dibebaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah, hanya berselang 2 bulan, kurang dari 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan tanggal 17 Agustus 1945, di akhir September, sekitar tanggal 27 September 1945, tentara sekutu, tentara Belanda kembali mendarat di Indonesia. Bahkan mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berhasrat ingin kembali menjajah Indonesia setelah Jepang menyerah. Namun kemudian para pejuang kita tidak rela melepaskan kemerdekaan yang telah diproklamasikan tersebut. Bahkan mereka membuat slogan merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka. Di Jawa Timur akhirnya sisa-sisa pejuang tentara peta merapat kepada para kiai, kepada alimil ulama, salah satunya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Raisul Am Nahdlatul Ulama. Dan di akhir Oktober, tanggal 22 Oktober, akhirnya Nahdlatul Ulama
mengeluarkan resolusi jihad, seruan jihad dan kewajiban berjihad bagi setiap umat muslim di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mati dalam membela negara adalah syahid akhirat, mendapatkan surga. Karena dalam Islam tidak ada istilah mati konyol dalam mempertahankan kemerdekaan dan membela kebenaran. Iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, keluarnya resolusi jihad tanggal 22 Oktober itu, kemudian hari ini kita peringati dengan Hari Santri. Setelah tanggal 22 Oktober 1945, keadaan mulai genting. Sekutu mulai mengepung para pejuang di Surabaya. Bahkan puncaknya terjadi perang besar di tanggal 10 November 1945. Ribuan pejuang meninggal pada saat itu, menjadi syahid dalam membela negara. Dan kemudian tanggal 10 November tersebut kita peringati hari ini dengan Hari Pahlawan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu sebagai muslim kita telah dipertontonkan oleh sejarah bahwa Islam dimanapun berada sesungguhnya tidak rela dijajah dan menjajah siapapun. Islam adalah agama yang damai dan mencintai menyebarkan kedamaian. Sehingga kalau hari ini mengatakan bahwa Islam senantiasa menjadi biang keladi dan perusuh, maka itu adalah hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu dalam kesempatan yang penuh berkah ini, khatib ingin mengajak kita semua, bagaimana kalau dahulu para pejuang kita dengan mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Tentu kita pun tidak boleh hanya sekedar menikmatinya. Kita tidak boleh hanya sekedar mensyukurinya hanya dengan kata-kata. Kita punya kewajiban untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Karena memang tidak ada jaminan kita akan terus merdeka. Tidak ada jaminan anak-anak cucu kita terus merasakan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini kalau kita tidak peduli dengan keadaan negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Tentu berdasarkan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Dalam surah Al-Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa khufrati minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu ketika kamu dahulu saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hatimu dan dengan nikmatnya kamu menjadi bersaudara. Dan kamu pada saat itu berada di jurang neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu daripadanya. Yang demikian itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk merebut mengisi kemerdekaan ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa merajut tali persatuan, memperkuat persatuan dan kesatuan di antara kita. Karena memang senjata paling canggih para penjajah yang ingin menguasai negara kita, ingin menguasai aset-aset dan kekayaan negara yang kita cintai ini, hanya satu yang paling canggih adalah senjata pecah belah.
Sebagaimana dahulu bangsa Belanda juga memperlakukan politik divide et impera, pecah belah dan kuasai. Hari ini kita sebagai umat muslim jangan melihat perbedaan sebagai bibit-bibit perpecahan. Namun perbedaan adalah hal yang bisa disatukan. Justru Bhinneka Tunggal Ika yang telah digagas oleh founding father pendiri negara adalah jalan tengah agar Indonesia menjadi negara yang kuat karena bersatu, karena berbeda sehingga mudah disatukan dengan perbedaan itu. Karena perbedaan akan bisa saling melengkapi satu dengan lainnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hanya persatuan ini tidak mungkin bisa terwujud, tidak mungkin bisa tercipta kalau hati kita senantiasa terpecah belah, hati kita senantiasa berpisah. Maka fa'alafa baina qulubikum, satukanlah hatimu. Bagaimana menyatukan hati? Tentu ada yang kedua, yaitu kita harus saling mencintai, saling bersaudara. Seorang muslim pasti punya jiwa pahlawan, karena dalam Islam mencintai sesama saudara kita adalah bahagian dari keimanan itu sendiri dan tidak bisa dipisahkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, seorang mukmin, seorang yang beriman, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadi orang yang egois, tidak akan menjadi seorang koruptor, tidak akan menjadi seorang pengkhianat bangsa, tidak akan menjadi orang yang hanya memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja. Karena dia yakin bahwa kemuliaan sesungguhnya hanya akan didapatkan kalau kita saling peduli, saling mencintai, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kalau hari ini kita saksikan beberapa pejabat kita tidak pernah puas dengan memanfaatkan kekayaan negara demi kepentingan pribadi, artinya keimanan dan ketakwaannya kepada Allah diragukan. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat harus saling membahu untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memperkuat tali persaudaraan. Satunya hati ini tidak mungkin bisa kita terapkan, tidak mungkin bisa kita raih kalau kita tidak bersaudara. Kita harus ingat firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmatnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, persaudaraan kita dalam bernegara bukan hanya sekedar persaudaraan sesama muslim, namun juga persaudaraan sesama masyarakat dan sesama rakyat negara yang kita cintai ini. Kalau ini bisa kita lakukan, maka mudah-mudahan pengorbanan para pahlawan kita yang telah berkorban harta, jiwa, bahkan nyawanya, bahkan mereka pun tidak bisa menikmati hasil kemerdekaan, hasil perjuangannya. Kitalah hari ini yang terus menjaga itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih menjadi manusia yang merdeka, yang telah menikmati hasil perjuangan para pahlawan bangsa yang telah menjadi syuhada. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan? Terus menjadi orang baik, terus menjadi orang yang soleh, karena hanya kebaikan dan kesolehan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin dan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baik di dunia ini dan di akhirat nanti, dan akan diberi balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, iman menjadi kata kunci, menjadi password, menjadi jaminan bahwa orang yang berbuat baik karena didasari keimanan kepada Allah, didasari ketakwaan kepada Allah, pasti akan mendapatkan kehidupan yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jaminan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya pasti akan kami buka pintu keberkahan dari segenap penjuru langit. Namun jika mereka mendustainya, maka mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, mari kita syukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Manfaatkan waktu yang lapang dengan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk berbuat kebaikan, untuk mempersatukan umat, untuk meramaikan, memakmurkan masjid dan musola. Manfaatkan kesehatan yang kita masih rasakan untuk terus beribadah, memperbanyak bekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ni'matani yaghbunun anha katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering dilupakan, disia-siakan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu yang lapang. Mudah-mudahan kemerdekaan yang masih kita rasakan ini menjadi penyebab kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita bisa memaksimalkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kemerdekaan ini bisa kita rasakan bahkan ke anak cucu kita selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa karabatihi ajma'in wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala qadima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallah an sadatina khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa adit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimatika ya Allah ila yaumiddin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Iran. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.